Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Safia Skaraisa, absen 15 dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini akan menjelaskan mengenai koloid. Pertama-tama, mari kita lihat contoh ini. Bila garam ditambahkan dengan air, akan menjadi larutan atau campuran homogen. Lalu, bila ada pasir dicampur dengan air, akan menjadi suatu suspensi atau campuran heterogen. Nah, bagaimana dengan susu bubuk bila dicampurkan dengan air? Campuran susu bubuk dengan air akan berubah menjadi yang kita sebut koloid. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan antara suspensi, koloid, dan larutan. Mulai dari campurannya, suspensi memiliki campuran yang bersifat heterogen, larutan memiliki campuran yang bersifat homogen, sementara koloid bersifat homogen dan heterogen. Berdasarkan ukurannya dalam satuan cm, diameter suspensi lebih dari 10 pangkat min 5, diameter larutan kurang dari 10 pangkat min 7, sedangkan koloid berada di antara keduanya, yaitu antara 10 pangkat min 7 dan 10 pangkat min 5. Selain itu, suspensi memiliki jumlah 2 fase, larutan 1 fase, sedangkan koloid sama dengan suspensi yaitu 2 fase. Perbedaan yang keempat, suspensi dapat disaring, larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring menggunakan membran semi-permeabel. Terakhir, suspensi memiliki sifat tidak stabil, larutan memiliki sifat stabil, dan koloid sama seperti larutan memiliki sifat stabil. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya dapat kita lihat dari percobaan di bawah. Bila larutan dan koloid sama-sama disinari dengan senter, sinar pada larutan akan tembus tanpa meninggalkan berkas cahaya, sedangkan pada koloid akan meninggalkan berkas cahaya. Penghamburan cahaya dapat terjadi akibat besarnya partikel yang dimiliki oleh koloid. Yang kedua adalah gerak Brown, yaitu gerak acak partikel koloid. Gerakan ini dapat kita amati melalui mikroskop ultra. Pada suspensi tidak terdapat gerak Brown karena ukuran partikel yang terlalu besar, sedangkan pada larutan terdapat gerak Brown namun tidak teramati karena ukuran partikel terlalu kecil. Yang ketiga ada sifat adsorpsi, yaitu penyerapan ion oleh partikel koloid. Jadi, partikel koloid dapat menyerap ion-ion negatif dan positif. Bila sudah menyerap ion negatif dan positif, maka partikel koloid akan berubah menjadi koloid positif dan koloid negatif. Contoh koloid positif adalah AlOH3 dan FeOH3, sedangkan koloid negatif contohnya adalah As2S3. Sifat keempat adalah dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Jadi, koloid yang sudah memiliki ion-ion pengganggu akan dimasukkan ke dalam sebuah membran semi-permeabel. Membran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi dengan air mengalir. Karena ion memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan partikel koloid, ion akan keluar dari membran semi-permeabel, kemudian akan mengikuti arus air keluar dari wadah. Sehingga kini koloid sudah murni kembali. Kegunaan dari sifat dialisis ini adalah untuk hemolisis atau cuci darah. Sifat kelima adalah elektroforesis atau pergerakan koloid dalam medan listrik. Nah, pada percobaan ini terdapat sebuah tabung. Tabung ini diisi oleh koloid yang sudah memiliki ion-ion dialiri oleh sumber energi. Nah, sumber energi ini membentuk dua kutub, yaitu anoda yang berarti positif dan katoda yang berarti negatif. Kemudian, ion-ion yang ada pada koloid akan memecah menjadi dua. Ion-ion negatif akan menuju ke kutub positif, sedangkan ion-ion positif akan menuju ke kutub negatif. Yang keenam adalah koagulasi atau pengumpulan partikel koloid. Jadi, sudah kita ketahui bahwa koloid bisa menyerap ion dan akan berubah menjadi koloid positif ataupun negatif. Bila ingin melakukan penggumpalan,
koloid harus bisa menyatu satu sama lain. Sedangkan, bila ada dua koloid positif ataupun dua koloid negatif, mereka tidak akan bisa saling bersatu karena saling tolak-menolak. Karena itu harus dilakukan netralisasi terlebih dahulu. Setelah netralisasi dilakukan, partikel-partikel yang berdekatan bisa menyatu satu sama lain. Dengan begitu, partikel akan mendekat, kemudian akan terjadi penggumpalan. Penetralan sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggabungkan partikel positif dan negatif atau menambahkan larutan elektrolit. Selain penetralan, ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan koagulasi, yaitu pemanasan, pendinginan, pengadukan, dan pembusukan. Yang terakhir, ada koloid pelindung. Sebelum kita masuk kepada pengertiannya, kita harus memahami faktor-faktor penyusunnya. Yang pertama, ada sol. Sol adalah koloid yang berbentuk padat dalam cair. Sol terbagi menjadi dua, yaitu liofil dan leofob. Liofil adalah partikel terdispersi yang menarik medium, sedangkan leofob adalah partikel terdispersi yang tidak menarik medium. Liofil dan leofob memiliki sifat yang berkebalikan. Liofil suka dikoagulasikan jika ditambah larutan elektrolit, sedangkan leofob mudah dikoagulasikan jika ditambah larutan elektrolit. Dengan perbedaan sifat ini, bila disatukan, leofob akan dilindungi oleh liofil sehingga leofob tidak mudah berkoagulasi dan terlindungi dari sifat koagulasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa koloid pelindung adalah sol liofil yang melindungi sol leofob. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.